Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marinda Alia. NIM saya H0A1200119. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Pemerintahan. Di video ini saya akan membahas tentang mata kuliah akuntansi, materi tentang konsep posting ke buku besar, neraca saldo, dan konsep awal jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Oke, langsung saja masuk pembahasan pertama, yaitu konsep posting ke buku besar. 1. Pengertian buku besar. Buku besar adalah sebuah buku yang berisi suatu kumpulan akun atau perkiraan. Akun tersebut dapat digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan akuintas. Buku besar juga dapat diartikan sebagai salah satu dari tahapan catatan terakhir dalam akuntansi, Book of Final Entry, yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. 2. Macam-macam buku besar. 1. Buku besar umum. Buku besar umum yakni semua perkiraan yang saling berdiri sendiri dan ada dalam suatu periode tertentu, seperti pada kas, piutang, persediaan utang, dan modal. Perkiraan ini menginteresarkan suatu pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. 2. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu seringkali disebut juga dengan istilah buku tambahan, yang di dalamnya terdapat sekelompok rekening dan khusus untuk dapat mencatat piutang usaha dan utang usaha secara detail. 3. Manfaat buku besar. 1. Mencatat semua transaksi pada akuntansi dengan akurat. 2. Melakukan suatu posting pada semua transaksi tersebut sesuai dengan akunnya masing-masing. 3. Menjaga suatu keseimbangan pada perkiraan yang ada, baik itu di kolom debit ataupun kredit. 4. Akomodasi entry pada jurnal penyesuaian yang diperlukan. 5. Membantu untuk mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan bisa disajikan dengan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Oke, langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu neraca saldo. Pengertian neraca saldo atau dalam bahasa Inggris disebut trade balance, memiliki pengertian sebagai daftar yang dipersiapkan untuk melihat kesamaan atau menguji keseimbangan antara jumlah debit dan kredit pada akun-akun yang ada di buku besar. Neraca saldo biasanya dibuat dalam bentuk saldo-saldo akun pada akhir setiap periode. Neraca saldo memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Fungsi neraca saldo. Neraca saldo yang berguna sebagai bahan evaluasi karena menyajikan ringkasan daftar sehari saldo-saldo akun yang berasal dari buku besar. Memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi persiapan. Neraca saldo berfungsi untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. 2. Fungsi pencatatan. Merupakan fungsi utama dari penerapan ilmu akuntansi dalam penyajian data pada perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Setiap data-data pada setiap akun rekening akan dibuat catatan oleh neraca saldo dengan penyajian yang ringkas. Fungsi koreksi. Neraca saldo merupakan laporan keuangan yang berguna sebagai bahan evaluasi sebelum pembuatan hal yang lebih dulu dilakukan, yaitu melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi. 4. Fungsi monitoring. Catatan neraca saldo yang berisi tentang ringkasan data pada setiap akun berfungsi sebagai informasi, juga dapat berfungsi sebagai monitoring keuangan dalam perusahaan. Berdasarkan fungsi dari neraca saldo yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa manfaat kegunaan neraca saldo baik untuk perusahaan jasa maupun perusahaan barang, yaitu 1. Sebagai ringkasan dari akun-akun pada buku besar, neraca saldo berguna untuk memberikan informasi yang valid untuk menyusun laba rugi, laporan ekuinitas, laporan dan neraca. 2. Seperti namanya dalam bahasa Inggris, trial balance, neraca saldo berguna untuk menguji keseimbangan jumlah debit dan kredit yang ada dalam buku besar serta membuktikan akurasi perhitungan dalam sistem pembukuan yang berjalan pada setiap tahunan operasi perusahaan. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu konsep awal jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali, tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Barang yang diperdagangkan biasanya barang yang akan digunakan karena manfaat pakai yang melekat pada barang tersebut. Barang ini dapat berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Kegiatan perusahaan dagang terutama adalah pembelian dan penjualan barang yang berwujud fisik dengan spesifikasi, yaitu berat, volume, atau ukuran unit fisik lainnya yang jelas. Perbedaan kegiatan perusahaan jasa dan perusahaan dagang adalah perusahaan pertama menjual jasa, sedangkan perusahaan yang kedua menjual barang dagangan. Karena adanya barang secara fisik yang dibeli dan dijual, biasanya perusahaan dagang mempunyai gudang untuk menyimpan barang dagangan, yang disebut dengan persediaan barang dagangan. Perusahaan membeli barang dagangan dari pemasok dan menjual kembali kepada pelanggan. 2. Ciri-ciri perusahaan dagang. 1. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. 2. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. 3. Dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang. 4. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 5. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. 6. Tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding harga pembeli. 3. Transaksi dalam perusahaan dagang.
A. Penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang biasa dilakukan secara tunai ataupun secara kredit. Bisa juga membayar sebagian dan sebagian kredit. B. Return penjualan dan potongan harga atau PH. Transaksi penjualan dan PH terjadi karena adanya pengembalian barang dagang yang rusak atau tidak sesuai pesanan oleh pembeli kepada penjual. Transaksi ini mengakibatkan akun piutang dagang berkurang. Perusahaan dagang akan menerbitkan bukti transaksi berupa nota kredit. Pencatatan transaksi ini adalah akun return penjualan dan PH di debit dan akun piutang dagang di kredit. Jika transaksi secara tunai, maka akun yang di debit adalah kas. Contohnya, diterima pengembalian barang karena rusak dari salah seorang pelanggan senilai Rp 250.000 yang berasal dari transaksi penjualan kredit, maka pencatatan yang dilakukan untuk pengembalian barang tersebut adalah return dan potongan penjualan Rp 250 di debit, piutang dagang Rp 250 di kredit, berdasarkan nota kredit nomor 234.